Nah, idza wajadta qasawatan fi qalbika, ketika kau temukan keras di dalam hatimu, wasaqoman fi badanika, dan ragamu terasa banyak penyakit. Banyak penyakit yang tiba-tiba ada pada tubuh kita. Wa khirmanan fi rizqika, dan rizkimu seret, Pak, terhalang. Ya, kita bisa merasakan kayaknya seret amat nih rizki ya. Apalagi di bulan Ramadan ini. Di dalam kitab Zawajir, Ibnu Hajar mengatakan, hadis dari baginda Nabi, jadi wasyahrun yuzadu fihi fi rizqil mu'min, bulan di mana rizki orang mukmin ditambahkan oleh Allah. Nah, kalau di bulan Ramadan kita merasakan rizki kita sempit, berarti ada masalah nih, Pak. Karena apa? Di selain Ramadan saja, ini rizki orang mukmin pasti luas. Cuman memang luas ini tidak harus banyak, begitu, Pak. Rizki orang mukmin pasti luas, cuma memang tidak harus banyak kalau luas itu. Apalagi di bulan Ramadan ditambahkan oleh Allah. Nah, kalau kita mendapati, oh, sempit amat rizki saya ya, lagi butuh tidak ada yang mau nolong. Kemudian lihat ATM kosong, kok sempit amat ini rizki gitu, kerjaan kayaknya begini-begini aja. Nah, berarti ada masalah nih, Pak. Kemudian wanaqisotan fi malika, dan kau dapati kurang di dalam hartamu, maka fa'lam bi annaka takallamta bima la ya'nika. Nah, ini dia, Pak. Kalau kita dapati hati kita keras, kemudian badan kita banyak penyakitnya, kemudian kita dapati harta kita berkurang, lalu rezeki kita seret, maka fa'lam, ketahuilah, bi annaka takallamta bima la ya'nika, kau telah berbicara sesuatu yang tidak bermanfaat bagimu. Jadi banyak ngomong perkara yang tidak ada manfaatnya. Sebagaimana di dalam hadis Nabi yang lain, baginda Nabi mengatakan, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'nihi. Di antara kesempurnaan Islamnya seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya, baik itu ucapan maupun perilaku. Ucapan maupun perilaku. Ketika kita mau menjadi mukmin yang sempurna, diajak oleh teman kita untuk datang ke satu tempat yang kita yakini di situ tidak ada manfaat dari segi agamanya. Karena apa? Kumpulan orang-orang pelaku maksiat contohnya. Lalu kita mau, maka pasti, Pak, ini salah satu dari yang 4 perkara ini ada pada diri kita. Hati kita mulai keras nantinya, Pak, nggak mau menerima nasihat agama. Tapi kalau kita menolak, oh maapalah ya, saya mau istirahat ini, saya baru pulang kerja doang. Padahal dia tahu di sana itu tempat di mana tidak ada manfaat dari segi agamanya. Contohnya, maka pada saat itu dia menjaga agamanya menjadi sempurna. Jadi gitu, Pak. Jadi hindari perkataan, ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Mana dia ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat? Yaitu tadi, bohong, ghibah, namimah, sumpah bohong, dan lain sebagainya. Ucapan-ucapan lagwun, khususnya pada saat kita berpuasa ini, Pak. Hindari ucapan-ucapan tersebut agar senantiasa kita terhindar dari penyakit-penyakit yang disebutkan tadi. Di antaranya kerasnya hati, Pak. Begitu, Pak. Sayyidina Umar saja yang tadinya begitu keras ya, tapi bisa luluh hatinya, Pak, karena Quran. Karenanya kita pun sama, lahir dari rahim ibu seorang muslim, ibu seorang muslimah, lalu tumbuh dengan pendidikan agama. Masa iya, Pak, hati kita tidak lembut dengan Al-Quran dan juga kajian-kajian yang kita dengar dari para ulama dan guru-guru kita? Maka kita jadikan referensi, Pak. Ayo, tetangga kita yang sudah meninggal dunia, jadikan pelajaran. Oh iya ya, si Anu kemarin meninggal dunia, pasti saya juga akan meninggal dunia. Karenanya gini, Pak, karenanya gini, tadi kan saya jelaskan ciri-ciri hati yang keras. Nah, ini diantara yang paling keras nih, ciri-ciri hati yang paling keras diantara gini. Ketika mendengar saudara muslim yang meninggal, bukannya menjadikan pelajaran, istirja dulu pertama, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kemudian menjadikan pelajaran dan ingat dia pun akan nyusul meninggal dunia secara yakin kan.
Ini mah lupa hal itu, malah kemudian begini, syukurin, mati, udah nggak ada lagi musuh gua, syukurin. Nah ini yang terjadi banyak Pak. Makanya saya tidak pernah mengajarkan untuk membenci Pak. Karena apa? Karena awalnya kita berbuat dosa itu dimulai dari rasa benci, sebagaimana iblis laknatullah membenci Nabi Adam sehingga timbul sifat hasud. Dari hasud kemudian timbul sifat sombong, akhirnya menyebabkan iblis kekal di neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Kemudian ya bna adama, wahai manusia, kata Gusti Allah lanjutan hadisnya, ma yastaqimu dinuka hatta yastaqima lisanuka. Agamamu tidak akan benar, tidak akan sempurna sampai lisanmu benar. Jadi barometer agama seseorang dikatakan benar juga diantaranya adalah benarnya lisan. Ketika berucap benar, jadi menjauhi bohong dalam berucap, dalam berkata, menjauhi ghibah, namimah dan lain sebagainya. Dan wala yastaqimu lisanuka hatta tastahyiya min rabbika, dan tidak akan benar lisanmu dalam berucap dan berkata sampai kau malu kepada Allah. Jadi patokan malu kepada Allah yang kemudian membuat kita tidak mau melakukan dosa dari segi lisan kita. Contoh Pak, kita jadi pedagang, contoh ini Bapak. Kemudian barang yang kita jual harga 10.000, lalu ditawar 5.000. Lalu kita mau ngomong begini, padahal memang modalnya 5.000. Lalu kita ngomong begini, aduh modalnya juga nggak dapet Pak, modalnya juga 8. Nah mau nyebut 8.000, cuma dalam hati dia, iya ya saya bohong kalau begitu mah ya, padahal memang modalnya 5.000. Tapi kalau saya sebut 8.000, nanti nggak ditawar 5.000. Itu doang sebenarnya intinya di situ tuh, agar deal di angka 10.000. Tapi kalau dia bohong, mungkin barang itu terjual 10.000, cuman konsekuensinya bohong. Tapi kalau dia kemudian bilang tidak dapat Pak, pasti ngotot nih yang beli nih, apalagi ibu-ibu mah nawarnya ke jamban gitu tuh. Wah Pak, masa begini mahal banget gini nih. Jadi kalau kita memang kan innamal bai'u antarodin Mbak, jual beli itu harus saling ridho. Kalau kita tidak ngasih maka tidak jadi jual beli, walaupun itu yang mau belinya itu adalah ibu-ibu yang begitu rewel nawarnya, biarkan saja gitu. Jadi jangan ambil jalan pintas, saya bohong aja lah, saya bilang aja modalnya juga 8.000 padahal 5.000. Ini kan bohong namanya nih Pak, gitu tuh. Nah dia tidak jadi bohong, kenapa? Karena dia tahu kalau dia bohong dia akan berdosa dan dia akan malu di hadapan Gusti Allah nanti, mempertanggungjawaban apa yang dia katakan berupa kebohongan tersebut. Maka enggak jadi dia bohong. Dari situ tuh Pak, dari yang hal sepele tersebut akan terbentuk karakter muslim yang sempurna. Begitu. Nah ini yang sulit Pak. Sedikit demi sedikit, dimulai dari ranah minornya keluarga kita dulu dah. Istri kita nanya, Pak ada uang nggak Pak mau belanja? Kalau ada jangan bilang kagak Pak. Ada, berapa? 50.000 aja nih, mau beli tempe sama tahu. Kasih. Jadi jangan bilang ada uang lalu bilang kagak ada. Ini ranahnya udah bohong, dari skala minornya saja udah bohong tuh Pak. Lalu kemudian duduk di pos skalanya, ya skalanya udah 1 ke RT-an. Lalu duduk di kelurahan, di kecamatan, maka nanti apabila orang tersebut menjadi pemimpin, karakternya karakter pembohong. Nauzubillah summa nauzubillah. Lalu kemudian ya bna Adam idza nazarta fi uyubin nas, apabila kamu melihat ataupun mencari-cari keburukan orang lain, wa nasita aibaka, tapi kau lupa keburukanmu, maka faqad ardaita syaitan wa aghdabtar rahman, maka kau telah membuat senang setan dan membuat murka Gusti Allah. Padahal keburukan kita pun begitu banyak, cuman kita lupa. Lalu kita cari keburukan orang lain, kita jadikan itu bahan obrolan kita, maka pada saat itu setan akan tertawa, Allah akan marah. Maka kita jauhi hal itu semua, apalagi di bulan puasa ini.